Halo, selamat datang di channel Babu Jeman. Ini matahari mencorat, jadi sesuatu banget ya kalau ada matahari. Udah lama banget kita nggak kena matahari, jadi saya agak aneh ini mukanya karena pas banget sama matahari. Selesai kerja. Seneng banget, besok libur. Sini kacau nih, banyak apa namanya pekerjaan, lagi pada bikin apa sih, kagak tahu deh ini orang pada bikin apa. Tapi hari ini saya harus anterin, bawa anak saya ke dokter spesialis apa sih namanya yang pasang kawat gigi itu. Jadi mungkin yang kecil juga harus pasang kawat gigi. Yang kedua kan emang udah lama ya, udah setahunan. Jadi mungkin saya harus telepon dokternya supaya prakteknya supaya dapat apa ya. Biasanya sih harus bikin perjanjian dulu kan, cuma kata dokter gigi mungkin karena ada kakaknya yang sekalian hari ini ada janji, mungkin bisa apa sih, nyerobot gitu. Cuma buat dilihat aja gitu, nanti lain kali emang harus bikin termin kan, harus bikin perjanjian. Saya mau belanja dulu, mau beli roti garlic bread ya, bawang putih itu yang panjang, yang udah jadi tinggal dimasukin ke oven. Karena hari ini kakak ipar saya yang dari Amerika tuh mau masakin kita nanti malam, tapi ya bukan sekarang. Jadi saya bikin yang gampang aja, karena dua anak saya yang cowok itu hari ini makan di luar. Pulang sekolah mereka ada pelajaran tambahan, jadi makannya mereka beli hari ini. Tinggal buat yang kecil sama suami saya masih ada sisa kentang, terus saya paling tambahin telur sama goreng sesuatu, atau nggak usah tambahin juga, yang udah jadi, daging yang udah jadi itu ada, saya udah beli. Tinggal buat saya lupa beli masak nasi tadi pagi. Aduh, saking terlalu santai tadi pagi, asik ngopi. Saya belum masak nasi, saya mau beli nasi yang udah jadi aja. Ada sih nasi yang bungkusan ya, tinggal dimasukin di microwave 2 menit jadi, itu nasinya udah matang. Cuma memang mahal ya, tapi ya udahlah, pada nungguin nasi matang. Bisa juga sih, lihat aja nanti. Kayaknya kalau ada matahari tuh kita langsung berubah, suasana hati itu langsung berubah banget gitu. Kayaknya sih minggu ini bakalan lebih hangat gitu ya. Jadi ya puji Tuhan, karena minggu kemarin tuh kita mendung, berkabut, hujan, aduh bener-bener ini. Tapi saya bersyukur ya, secara mental kesehatan saya cenderung stabil gitu. Jadi walaupun cuaca minggu kemarin tuh parah, tapi nggak ada pengaruhnya buat saya tetap merasa happy ya, sama sekali nggak ada gejala-gejala depresi gitu, nggak ada ya. Jadi happy aja kali ya, mungkin karena saya lagi saya udah tambah juga dosis ya. Jadi saya udah ngerasa tuh kalau saya perlu naikin dosis saya untuk obat, jadi saya naikin sedikit kemarin. Jadi bagus gitu ya, kita harus tahu sendiri ya, karena sebetulnya saya dikasih sama dokter itu kan 20 mg, itu nggak terlalu gede sebenarnya dosisnya tuh. Cuma saya udah
saya turunin ya. Jadi saya aduh ini ada sepeda lagi, kayaknya bahaya nih kalau saya belok ke sini. Aja. Kalau kita lagi happy, lagi cuaca bagus gitu ya, lagi ini bisa kita kurangin. Tapi kalau kita ngerasa kayaknya kita kayak kemarin saya ngerasa saya punya panic attack ya. Terus panic attack itu deg-degan gitu ya, terus kayak susah nafas, terus cenderung kayak gampang emosi gitu. Jadi saya udah ngerasa saya naikin dosisnya, terus bener-bener langsung bekerja gitu obatnya. Walaupun saya udah lama banget nggak keluar rumah, nggak jalan-jalan gitu ya, nggak olahraga, tapi kebantu gitu sama obat ini ya. Ini penampakan nasi instan, bungkusnya express. Ada macam-macam ya, ada Mediteran, ada ala Yunani, macam-macam. Saya pilih yang ini. Ada ala Meksiko. Terus makannya pakai ini gulai ampla sama sayuran. Jadi ini ngilangin kangen nasi Padang. Sayurannya banyak. Tapi ini baru ronde pertama. Saya juga masak mie itu. Ronde kedua. Habis kuli ngebabu jadi lapar berat. Sekarang lanjut perjalanan. Kayaknya posisinya kurang bagus juga, tapi udah saya harus cepat-cepat. Karena corona, anak perempuan saya nggak boleh nyempil ikut ke dokter. Tapi untungnya ada satu tempat ya untuk kayak tempat biasa anak-anak ngerayain ulang tahun di satu apa sih namanya, bukan taman bermain, di dalam ruangan. Di situ anak-anak bisa lompat-lompat, dia main kayak trampolin, tapi trampolinnya gede ya, jadi cukup luas, bisa anak-anak lari-lari, lompat-lompat gitu. Masalahnya Zoe itu ulang tahunnya kan di bulan Oktober ya, dan biasanya suhu agak dingin dan cuaca ya gitulah, hujan, mendung, jadi anak-anak gak bisa main di luar. Nah, di Jerman itu kalau ulang tahun anak-anak itu harus beraktivitas ya, nggak cuma di rumah ngerayain ulang tahun. Bisa aja sih di dalam rumah, tapi biasanya idealnya ya suka mereka bikin kegiatan di luar rumah gitu, supaya anak-anak tuh memang kalau di Jerman tuh didorong untuk banyak main di luar kan, bukan di dalam rumah kan. Jadi harus cari kegiatan yang bisa anak-anak tuh bisa bergerak, tapi orang tuanya juga
nggak terlalu ribet gitu. Kalau orang tua yang rajin ya, banyak yang bikin acara macem-macem gitu ya, kayak bikin permainan, nyari ini nyari itu gitu ya. Saya tahun kemarin juga ulang tahunnya Zoe yang ke-9 juga bikin ya kayak apa namanya, prakarya kayak gitu, pokoknya kegiatan ya di dalam rumah ya, mereka harus dibikin begitu. Tapi saya biasanya nggak mau ribet kan. Untungnya saya Sabtu itu jadi saya berencana mau bikin Sabtunya ya, Sabtunya saya nggak kerja, jadi saya bisa ikut ya. Jadi itu kayak ada kafenya, jadi orang tua bisa duduk ya, bisa nungguin anaknya, bisa anaknya dilepas aja main sendiri gitu kan. Anak saya udah 10 tahunan kan nggak perlu dijagain ya, cuma kita tetap ada di situ. Jadi kalau ada apa-apa ya kita ada di situ kan gitu. Jadi tempat ini memang buat orang tua yang mau ngerayain ulang tahun di waktu-waktu cuaca kurang bagus itu sangat ideal. Waduh, saya pas amprokan nih sama bis, ngeri-ngeri juga. Udah aman. Ya jadi itu teman saya tadi bilang ya, waktu saya keluar dari tempat kerja, dia lihat saya, dia bilang, kamu selalu keren ya pakai bajunya, kamu kalau di rumah ganti baju lagi enggak? Saya bilang enggak, saya cuma buka jaket, buka shawl, terus udah saya pakai. Oh, kamu masak pakai baju itu juga ya? Iya, ini cuma baju bahan murahan. Saya bilang baju saya beli juga paling cuma 2 euro itu. Saya pikir linen, padahal polyester gitu ya, dijahit asal-asalan di konveksi yang, tau nggak, kadang-kadang itu toko-toko kan saya kasih ininya jelek ya, reviewnya, karena dia nggak sesuai sama deskripsinya ya. Jadi yang tertera itu nggak sama kan sama yang datang gitu kan. Jadi kayak ya saya sih nggak masalah ya, kalau memang bahannya itu ya nggak boleh dia bohong dong. Macet banget di jam segini. Aduh, saya nggak tahu jam segini ternyata rush hours ya. Jam 3 sekarang, jam 3 kurang. Jadi anak saya keluar dari sekolah jam 3, pas jam 3 juga janji di dokter gitu. Jadi untungnya ya, sekolahnya sama dokter itu tinggal jalan kaki, tinggal beberapa langkah. Jadi saya nggak kalang kabut, dan kalau telat sedikit pun beberapa menit ya nggak masalah, karena memang biasanya kita masih harus nunggu kan di ruang tunggu, karena dokternya antri banget kan. Aduh, udah. Agak deg-degan nyetir kalau misalnya cuaca rame kondisi jalanan, tapi cuaca bagus ya hari ini, tetap dingin ya, tapi ada matahari. Jadi lucu aja gitu. Saya kalau liatin apa namanya, dokter-dokter kadang-kadang ya, dokter-dokter di sini kadang-kadang ya itu aja ya, nggak terlalu kayak dokter-dokter di Indonesia gitu ya. Kadang-kadang nggak kelihatan gitu dandanannya, biasa aja. Apalagi kalau dokter yang agak tua gitu ya. Kalau dokter yang masih muda sih mungkin ya masih. Terus kalau yang agak tua kayaknya kebanting gitu sama babu-babu di rumah sakit. Kadang-kadang babu-babu dandanannya lebih heboh gitu ya. Bawaan tasnya juga tas-tas branded gitu ya. Teman saya tuh ya gajinya dibuat beliin tas Louis Vuitton kayak gitu-gitu ya. Jadi babu tapi woi gayanya selangit, Bo. Aduh, ya sah-sah aja sih, suka-suka orang ya.
sih. Saya harus pakai di sini nih. Tungguin anak saya. Makanya saya bikin video ya sambil ngobrol, sambil nyetir, biar nggak bete, biar nggak kesel. Kadang-kadang gitu kan orang tua kegiatannya ya, pulang kerja, masak, beberes. Tadi sebelum ini saya sempetin dulu masukin piring ke mesin cuci piring. Terus ngurusin anak, kalau anak-anak harus diantar sana sini. Ya orang tua harus ya. Makanya kalau di sini haruslah punya mobil. Kalau di Indonesia ya kalau nggak ada mobil juga kan bisa pakai Grab ya, biar nggak bisa nyetir juga. Banyak taksi, Grab sih. Di sini bukannya nggak ada taksi, taksi ada. Ya taksi sih ada, cuma mahal. Aduh. Oke, nanti sambil lanjut lagi. Saya kalau udah nggak nyetir, nggak tahu mau ngomong apa, bingung. Padahal kalau nyetir harus konsentrasi kan, tapi kadang-kadang ya udah begitu aja. Saya harus lihat anak saya udah keluar dong. Kita ngomongin sekarang tentang corona. Ya mulai hari ini. Go. Iya. Go. Anak-anak di Jerman ya, kalau sekolah di dalam kelas juga harus pakai masker. Dulu kemarin sih, diam. Kemarin nggak harus pakai masker kalau di kelas, cuma kalau di luar. Mulai hari ini wajib pakai di dalam kelas juga. Jadi orang lebih ini lagi ya sekarang dengan corona, lebih waspada lagi. Tadi di tempat praktek dokter juga udah nggak ada ini lagi, apa namanya, majalah-majalah gitu, udah nggak ada lagi. Entah kapan corona bakalan berakhir. Pusing juga ya, tapi banyak orang udah nggak mau percaya lagi, banyak yang menentang juga pemakaian masker kayak gitu. Bayangin anak saya nih dari pagi ya sampai sekarang jam 3 dia pakai masker terus dari pagi sampai sekarang juga masih di praktek dokter juga masih. Jadi seharian full terus masker nempel di mulutnya. Apa enggak ini enggak sesek napasnya ya? Aduh, saya aja 4 jam di tempat kerja tapi saya di rumah kan nggak pakai kan. Kebayang ini kalau terus begini. Nggak tahu deh, kita berdoa terus tapi sebenarnya kurang masuk akal juga sih kalau dipikir-pikir ya. Mulai percaya juga teori konspirasi akhirnya kalau kayak begini. Kayaknya ini.
Ya yang penting kita sehat-sehat, jaga kondisi ya, karena tiap tahun kita langganan flu ini di sini, flu, batuk pilek kayak gitu. Cuma ya corona nggak tahu deh. Mertua saya kemarin waktu ulang tahun ke 80 ya, dapat mobil ya dari anak-anaknya. 20 km/h. Takut dia nyebrang, dia suka takut lari kayak kemarin pernah ada anak di sini lari nyelonong, ngeri kan. Ini anak-anak sekolah pada keluar. Ayo mau kemana ini? Orang tua pada jemput anak-anaknya pulang sekolah, ada bis juga kayak gitu, jadi agak rame. Nah terus, tadi ada yang telepon, saya lagi masak, suami saya lagi tidur siang kan, dia habis makan, suami saya habis makan siang biasanya suka rebahan, terus suka tidur sebentar, kayak mertua saya yang cowok, kayak bapaknya gitu. Nah terus ada yang telepon, terus dia tanya, halo, ya halo, saya bilang, saya ganggu nggak? Saya nggak tahu nggak. Saya bilang, ya tergantung. Sebenarnya saya lagi masak ini, lagi beberes di dapur. Saya bilang, ini siapa, mau apa juga saya nggak ngerti kan. Ternyata dari dealer mobil. Tunggu ya, saya bilang saya kasih suami saya, soalnya saya kagak ngerti ini. Oh dia nanya nggak ganggu atau enggak. Ya saya mah kalau ada yang telepon ya terganggu. Saya lagi beraktivitas kan di rumah. Saya orang sibuk kan di rumah itu, saya sibuk nge-YouTube, ngedit. Jadi saya belum bisa kasih komentar juga ya kalau di kolom komentar itu. Terima kasih yang udah nyempetin tulis komentar, cuma saya nggak bisa ngetik-ketik ya. Yang ngikutin vlog saya pasti tahu kalau HP saya itu error sudah lama. Dan saya belum dapat HP baru, dan juga ini HP-nya belum kembali normal, masih sakit. Jadi saya nggak bisa ngetik, nggak bisa balas komentar atau nulis komentar banyak-banyak di. Kalau saya berkunjung ke teman-teman juga biasanya saya singkat-singkat aja gitu ya komentarnya, karena saya memang nggak bisa ngetik gitu. Tapi tetap silaturahmi dilanjut ya. Oh iya, jadi mertua saya kan sama anak-anaknya, nggak semuanya sih. Ada satu anak yang istrinya nggak setuju kalau nyumbang gitu ya, patungan beli mobil buat mertua. Namanya anak laki kan, anak laki tuh harus nurut sama istrinya kan. Nah terus mobilnya sih bagus, tapi otomatis ya, otomatis, karena mertua saya kan kakinya udah nggak terlalu kuat ya, yang kiri tuh nggak bisa nginjek kopling, jadi memang cocoknya otomatis. Tapi rusak kemarin dan udah nggak garansi lagi, jadi mau ditukar hari ini. Suami saya sama mertua saya ke dealer, nggak tahu mau cobain mobil yang barunya, yang gantinya gitu. Ya saya bersyukur mobil ini udah nggak ini ya, udah nggak sakit lagi, udah puji Tuhan, udah normal. Ini dapat mobil baru juga nih tetangga kita. Tetangga kita juga ganti mobil baru.
Oh di Jerman biasanya 2-3 tahun tuh mobil ganti. Mobil biasanya ya, orang nggak lama-lama kan, nggak mau lama-lama. Noah, kamu jangan sembarangan ya. Awas kamu ya. Noah, ini kok mama parkirnya begini ya? Gimana nih? Lurus nih. Hah? Gichon. Coba. Oke, udah sampai rumah. Sampai di sini dulu kalinya videonya ya. Udah aneh ini video ini hari ini. Gak jelas.